Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik. Apa kabar kalian hari ini para pembelajar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para pembelajar, di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sejak awal kita merdeka sampai sekarang? Mari kita cari tahu jawabannya dalam materi kita kali ini yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Di materi ini, kita akan mempelajari yang pertama, demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa Reformasi. Mari kita membahas demokrasi parlementer pada rentang waktu 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang ditetapkan ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri dan melaporkan pertanggungjawabannya ke parlemen atau DPR. Sementara posisi presiden saat itu hanya sebagai kepala negara atau lambang. Kemudian, Undang-Undang Dasar yang digunakan saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat Konstitusi RIS, dan kemudian beralih ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini, ada peristiwa-peristiwa penting, di antaranya bentuk negara Indonesia adalah serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Namun akhirnya masyarakat menolak bentuk negara serikat karena dianggap sebagai taktik Belanda memecah belah Indonesia. Akhirnya kita kembali ke negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950. Saat itu Perdana Menteri seringkali berganti karena ketidakpuasan parlemen atau DPR terhadap kinerja Perdana Menteri dan kabinetnya. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak stabil, banyak pemberontakan. Hal itu mendorong kekecewaan masyarakat di daerah dan terjadi pemberontakan akibat pertentangan ideologi. Pada masa ini, berhasil dilaksanakan pemilihan umum pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah badan yang diserahi tugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru, karena saat itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, konstituante gagal menjalankan tugasnya. Undang-Undang Dasar baru tidak dapat diselesaikan karena anggotanya lebih mementingkan kepentingan partai atau golongannya dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Keadaan tersebut dapat membahayakan negara. Oleh karenanya, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan berupa Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai aturan bernegara. Nah, Dekret Presiden inilah yang menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer dan Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Para pembelajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik.